Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Fitria Hasanah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Program studi pendidikan kimia. Saya adalah guru kimia di MA Barul Ulum Besuk, Probolinggo, Jawa Timur. Saya telah mengabdi selama 6 tahun di MA Barul Ulum Besuk, Probolinggo, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif di kelas 10 materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sebelah kanan saya telah membawa surat keterangan bebas studi, dan di sebelah kiri saya telah membawa formulir pendaftaran uji kinerja. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas uji kinerja. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya walaupun sudah siang? Ya. Beneran semangat? Ya. Coba semangat apa enggak? Semangat. Nah, alhamdulillah semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Siapa nak? Balkis dengan Eka Suci. Kenapa ya? Hari ini kita akan mempelajari pelajaran baru, bab baru, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sudah belajar di rumah? Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan di sini. Ini. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Pernah melakukan di rumah? Apa? Melakukan apa? Melarutkan garam. Jadi kalau sudah melarutkan garam, jadilah larutan tersebut larutan garam. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Definisi dari larutan? Ya? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Ya, benar sekali ya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, di dalam suatu larutan itu terdiri dari apa? Katanya 2 zat atau lebih. Zat pertama disebut sebagai zat pelarut. Oke, yang kedua disebut sebagai pelarut.
Kalau yang pelarut dan terlarut lebih banyak yang mana? Pelarut. Yang terlarut itu lebih sedikit. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Jadi pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sudah belajar kan ya? Nah, nih minta tolong didistribusikan nak soal pretest. Ditutup bukunya ya. Ditutup bukunya, mengerjakannya sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan pretestnya. Kalian kerjakan pretest dengan sungguh-sungguh. Tidak usah bertanya, ayo. Baik, ada yang sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Perhatikan slide. Di sini saya akan memberikan suatu gambar. Di sini gambarnya bisa terlihat dengan jelas. Gambar apa? Banjir. Nah, kalau banjir itu apa yang terjadi? Pemadaman listrik. Kira-kira kenapa ketika banjir PLN akan memutuskan aliran listrik? Takut tersetrum. Ilmu kimia itu dipelajari sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Jadi banyak sekali ilmu kimia dalam sehari-hari. Contohnya tadi ketika ada banjir, kenapa listrik harus dimatikan? Ya, semuanya itu sebenarnya ilmu kimia itu sangat dekat dengan kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan model pembelajaran problem based learning, kita akan mencapai beberapa tujuan. Yang pertama tujuannya yaitu menjelaskan definisi dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang kedua yaitu membedakan larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Untuk penilaiannya, karena kita akan melakukan kegiatan praktek hari ini ya, maka penilaiannya di sini ada penilaian kognitif yaitu dari hasil tes, kemudian afektif yaitu ketika kamu melaksanakan diskusi dan berkelompok ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, problem based learning itu ada 5 fase. Pertama, fase orientasi, yang kedua yaitu mengorganisasi, yang ketiga fase penyelidikan, yang keempat fase mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima yaitu fase evaluasi. Nah, pertama kita akan masuk pada fase orientasi. Di sini kalian melihat ini gambar apa? Orang yang sedang menyetrum ikan di sungai. Kira-kira apa yang akan terjadi pada ikan? Mati. Kenapa ya? Nah, jadi dari gambar ini adakah pertanyaan yang bisa kalian tuliskan? Ada enggak pertanyaan yang timbul? Apa pertanyaannya? Coba. 1, ngacung. Pertanyaannya apa? Mbak Fira, apa pertanyaannya? Kenapa ikan bisa mati? Bagus. Nah, pertanyaannya itu sekarang disimpan dulu, nanti akan dituangkan di dalam LKPD dan pertanyaan-pertanyaan kalian akan dicari jawabannya melalui percobaan. Kita lanjutkan ke fase berikutnya yaitu fase mengorganisasi. Saya sudah membagi kelompok ya. Kalian menjadi 4 kelompok. Silakan sekarang kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil satu peralatan ini. Coba diambil. Hati-hati ya. Awas, hati-hati ya. Ini, nih. Nah. Selanjutnya, karena sudah berkumpul dengan kelompoknya, saya akan membagikan LKPD. Ini LKPD untuk kalian mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya ya. Nah, sekarang pertanyaan kalian yang tadi sudah dibuat, kalian tuliskan di dalam LKPD. Jangan lupa LKPD diberi nama dan kelompok. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai orientasi masalah tadi
di dalam LKPD masing-masing. Silakan ditulis, Nak. Sudah menuliskan pertanyaannya? Berarti kita lanjutkan ke merancang dari percobaan yang akan kita lakukan. Jadi kamu tulis alat dan bahan serta langkah kerja dari percobaan kita hari ini. Silakan dituliskan di kolom LKPD-nya. Saya beri waktu untuk merancang selama 5 menit. Sudah ya merancangnya ya? Sudah. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Silakan kalian mencari informasi yang dibutuhkan dengan cara bereksperimen atau melakukan praktikum. Ya, silakan lakukan praktikum pengambilan data pada larutan-larutan yang telah disediakan. Silakan ini diturunkan dulu, Nak. Nah, gini. Nah, gini. Diuji ya. Coba. Ya, silakan diuji. Bisa alatnya? Dites dulu. Alatnya berfungsi dengan baik? Dites. Oh iya, bagus. Tuliskan hasil pengamatannya di dalam LKPD ya. Iya, mulai. Silakan diuji satu persatu. Diuji satu persatu. Hati-hati, Nak ya. Gini ya, jangan sampai bersentuhan ya. Jadi satunya pegang yang ini, boleh. Yang satunya pegang ini. Terus ada yang mengamati, kemudian menulis dari hasil percobaan ya. Dilihat. Ya jangan disentuhkan. Gini ya. Tapi tadi terang, Bu. Ya. Oh iya, kamu sentuhkan gini kan? Nah, gini kan? Coba gini. Itu larutan gula ya. Coba ada nyala lampu apa tidak? Ada tapi Mana ada? Itu tidak ada. tidak ada. Tidak ada nyala lampu ya? Ya. Tidak menyala. Lihat gelembungnya ada enggak? Tidak ada. Ya tadi kamu itu kenapa dia menyala? Karena kamu disentuhkan gini. Nah, harusnya tidak boleh ya, gini ya. Nah, dicatat hasil pengamatannya, Nak. Ya, silakan dicatat. Coba, dilap. Tidak apa-apa, dilap. Hati-hati ya. Nah, coba dilap dulu. Coba diuji dulu. Apakah ada? Ya. Sekarang larutan yang keberapa? Kedua itu apa? Alkohol. Coba dilihat. Nyala tidak? Tidak. Ya silakan ditulis di LKPD-nya. Diamati apakah ada gelembung gas di elektroda? Ada enggak? Ya, bagus. Lanjutkan. Coba yang lain. Itu baru kamu dua barusan tidak menyala semua ya. Coba yang lain, coba larutan garam. Coba, hati-hati nah ya. Coba diuji. Saya ingin lihat. Menyala ya. Menyala apa tidak? Jangan sampai bersentuhan. Nah, menyala apa tidak? Menyala ya. Silakan dituliskan di dalam LKPD-nya hasil dari percobaan. Apa itu, Nak? Iya, menyala apa tidak? Tidak. Oh iya. Ada gelembung ganda. Ya. Yang keempat itu. Ayo coba larutan garam coba atau aki. Air aki coba. Enggak. Nyala ya, terang ya. Ya, ditulis Nak. Air aki. Diamati di dalam
Ada gelembung? Ya. Ya sudah, dilanjutkan dengan menguji larutan-larutan yang lain sampai semuanya teruji ya. Itu apa nak? Terang banget ya. Coba ini air akinya kok terang ya? Ya. Iya memang terang ya. Air aki terang banget ya. Itu air cuci buat cuci. Tidak usah diuji. Sudah selesai semua mengujinya? Oh ya sudah. Sudah dicatat semua? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua nak? Belum. Tinggal berapa larutan? 2 larutan. Ya silakan diselesaikan ya. Bisa? Itu larutan apa? Air keran. Ini kenapa? Iya, berarti dia air keran ya. Jadi tulis datanya. Iya. Itu apa? Aquades. Ya. Tidak menyala ya. Sudah? Sudah, tinggal satu percobaan. Ya, alkohol. Di situ bagaimana? Menyala apa tidak? Tidak menyala. Ada gelembung? Ya. Ini sudah selesai. Ya. Ini sudah sisa 1 larutan. Sudah diuji? Ya. Dituliskan hasil pengamatannya di LKPD ya. Jangan ya. Itu sudah dicelupin itu elektrodanya ya. Ya. Sudah, karena kalian telah melakukan penyelidikan ya. Coba, sudah selesai semua melakukan eksperimennya? Sudah. Karena kalian sudah selesai, coba itu alatnya dirapikan dulu, taruh di pinggir. Dirapikan, disisihkan dulu, taruh di pinggir ya. Biar tidak mengganggu. Sekarang kita lanjutkan pada pengolahan datanya. Setelah melakukan penyelidikan sudah dituliskan ya di tabel. Kemudian kamu lanjutkan berdiskusi mengenai apa yang kamu dapatkan hari ini. Ditulis di situ ya di LKPD. Kalau ada yang mengalami kesulitan ditanyakan sama Bu Guru. Ayo. Dituliskan di LKPD-nya di sini nih nak ya. Nah, di sini ya. Dilanjutkan ke sini. Ditulis ya. Ini sambil lalu ditulis ya. Ditulis di sini, ini dilengkapi nak ya. Ini apa ya? Ya, ayo. Nah, benar gitu. Bagus. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Ini sih. Ini deh.
Tadi kan sudah oh ya ini lagi. Kalian kan sudah mengambil data. Ini bahan ajarnya sebagai acuan untuk mengaitkan tadi hasil apa namanya? Hasil kamu berpraktikum dengan teori yang ada. Ini sebagai tambahan sumber informasi kamu dalam mengolah datanya. Ayo. Dilanjutkan. Bisa dicocokkan ya dengan bahan ajarnya ya. Ya, sudah. Nih. Oh ya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik ya. Contohnya sudah ada? Ya, belum. Ya, silakan dicari di bahan ajar yang sudah ada. Contohnya sudah ada, Dok? Ditulis, Dok. Di sini ya? Oh iya ini. Oh iya sudah kamu ya. Larutan elektrolit adalah ya benar. Iya. Ini contohnya. Ini contohnya saja. Tadi kamu praktek apa? Tadi yang nyala lampunya apa? Larutan apa? Larutan Garam. Nah, terus yang terang itu ya. Terus yang terang. air keran, Terus? air api, Iya, itu berarti kategori elektrolit apa? Oh iya, ditulis di situ. Terus yang tadi kamu juga praktek apa? Cuka gimana cuka? Nyala lampunya? Redup. Berarti dia? Nah, ya bisa kamu tulis di sini di ya. Ya. Disimpan dulu, Nak. Ke sini. Dipindah ke sini aja. Ini sudah ditulis? Ini ya. Nih? Oh iya. Tadi yang diuji nyala terang air apa? Larutan apa? Garam. Sama? Aki. Oh iya. Yang terang? Oh ya, garam sama? Aki. Kalau yang redup? Cuka. Oh ya. Silakan dituliskan di sini. Sudah, Nak, menuliskan? Sudah? Sudah? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil dari percobaan dan diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan dari kelompok mana dulu yang akan melakukan presentasi? Yang siap kelompok berapa? Kelompoknya Mbak Faiko, silakan. Kelompok 2 akan melakukan presentasi. Silakan kalian memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin bertanya dan menanggapi, dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil uji kami tadi. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit ada 2, yaitu ada yang kuat dan ada yang lemah. Ciri-cirinya dari elektrolit kuat yaitu lampu menyala terang dan adanya gelembung gas. Sedangkan elektrolit yang lemah, ciri-cirinya yaitu lampu menyala redup dan tidak menyala dan terdapat gelembung gas. Kemudian contoh dari elektrolit dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang elektrolit adalah larutan garam, aki, dan cuka. Sedangkan yang non elektrolit gula dan alkohol. Di sini ada 2 senyawa, yaitu yang pertama NaCl. NaCl itu adalah larutan garam, sedangkan yang ini adalah larutan alkohol. Larutan garam adalah larutan elektrolit karena di sini terdapat ion positif dan ion negatif.
Sedangkan yang ini adalah larutan alkohol termasuk non-elektrolit karena tidak ada ion-ion positif dan negatif. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompoknya Mbak Salma, silakan maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik dan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantar arus listrik. Gejala adanya hantaran listrik itu lampu itu menyala dan gelembung gas pada elektroda karbon. Contoh elektrolit dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita uji yaitu elektrolit kuat, antaranya larutan garam, air keran, air aki, sedangkan non-elektrolit yaitu larutan gula, alkohol, dan aquades. Jadi apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 3? Ya, Mbak Fira silakan. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Ciri-cirinya itu lampunya itu menyala terang dan ada gelembung gasnya. Saat diuji coba itu ada gelembung gasnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul, maka dari itu kami melakukan praktek atau uji coba. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum tadi, adapun alatnya yaitu kit alat uji daya hantar listrik, kemudian gelas plastik, kemudian ada beberapa bahan seperti larutan cuka, larutan garam, larutan gula, alkohol, aquades, air keran. Kami mendapatkan hasil bahwa beberapa larutan yang kami uji coba tadi termasuk ke dalam larutan elektrolit dan beberapa termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Kemudian dari itu pula kami mendapatkan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan elektrolit itu terdapat dua jenis. Yang pertama elektrolit kuat dengan ciri-ciri lampu menyala terang, kemudian ada gelembung gasnya. Yang kedua elektrolit lemah dengan ciri-ciri lampu menyala redup atau tidak menyala, kemudian tidak terdapat gelembung gas. Untuk larutan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan ciri-ciri lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Ya, sekarang kelompok terakhir untuk melakukan presentasi yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat cirinya yaitu lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas. Yang elektrolit lemah cirinya yaitu lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas. Dan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit cirinya yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Contoh larutan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari yaitu larutan gula, urea, dan alkohol. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan karena kita telah melaksanakan presentasi atau fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi dan percobaan yang telah dilakukan. Kita akan ke fase kelima yaitu evaluasi dan analisis hasil pemecahan masalahnya. Tadi kalian telah mencoba beberapa larutan, mempraktekkan beberapa larutan untuk uji coba daya hantar listrik dari larutan tersebut ya. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, dari percobaan dan diskusi, ada yang ingin menyimpulkan secara keseluruhan hasil pembelajaran hari ini? Baiklah, kesimpulan pembelajaran hari ini, berdasarkan daya hantar listriknya, tidak semua larutan dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji daya hantar listrik, dengan mengamati nyala lampu dan gelembung di sekitar elektroda. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.
Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kesimpulannya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit sendiri dibagi dua. Apa tadi? Yang pertama, elektrolit kuat. Yang kedua, elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit dan non-elektrolit itu ditandai dengan lampu, uji lampu, dan adanya gelembung. Kalau elektrolit kuat, apa yang terjadi pada lampu? Lampu menyala terang. Kalau elektrolit lemah, lampu menyala redup atau tidak menyala. Tetapi kedua-duanya elektrolit lemah, elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, semuanya terdapat gelembung gas. Kemudian yang kedua yaitu larutan non elektrolit. Apa ciri-ciri dari larutan non elektrolit? Lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Jadi ketika kalian menguji itu tidak ada gelembung. Larutan NaCl di dalam air akan membentuk ion Na+ dan Cl-. Nah, adanya ion-ion yang bergerak bebas ini yang akan menyebabkan aliran listrik itu bisa mengalir. Kemudian yang non elektrolit tadi apa? Alkohol, air, gula, dan aquades atau air suling. Itu adalah contoh-contoh larutan elektrolit dan non elektrolit. Bahkan itu sangat dekat dengan kita konsumsi. Jadi semua pembelajaran kimia itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Jadi jangan sampai kamu tidak semangat dalam belajar kimia, ya. Karena kimia itu mengcover seluruh yang ada di dalam alam ini. Paham? Ya sudah. Karena kita telah melakukan pembelajaran, kita akan melakukan langkah berikutnya yaitu kegiatan post-test. Sekarang kalian kembalikan dulu, kumpulkan dulu LKPD dan bahan ajar yang telah dikerjakan. Ini akan saya nilai. Kita akan melakukan kegiatan post-test. Selanjutnya kita sampai di tahap ini, kita melakukan post-test terlebih dahulu. Silakan ini post-testnya dikerjakan sendiri-sendiri. Bukunya ditutup, tidak boleh tanya kanan kiri. Ya, sudah selesai? Dikumpulkan post-testnya. Nah ya, karena sudah selesai, kita lanjutkan. Post-test ini akan saya nilai nanti ya. Dan hasil dari penilaian hari ini akan saya umumkan. Jika ada yang remedi, maka akan dilaksanakan remedi. Untuk yang tidak remedi akan dilanjutkan ke program pengayaan ya, seperti biasanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap terakhir ini sudah. Refleksi hari ini. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Kira-kira apakah ada pembelajaran kita yang hari ini tidak menyenangkan atau kurang membuat kalian tertarik dan bersemangat gitu? Kenapa kalian senang? Nah ya, karena praktek ya. Kalian selalu bersemangat ketika berpraktek itu. Kenapa? Kalau kalian ingin sering praktek, jadilah kalian seorang ilmuwan. Nanti ketika selesai sekolah dari sini, silakan kalian melanjutkan ke perguruan tinggi yang nanti arahnya ke bagian penelitian. Kalau inginnya yang praktek di lab seperti tadi, berarti kalian harus mengambil jurusan yang sesuai. Ya, bisa kalian ambil jurusan yang bagian ilmu pengetahuan alam. Jadi nanti kalian akan menjadi seorang ilmuwan. Amin. Nah, karena pembelajaran kita telah selesai, maka kita akan melanjutkan pembelajaran ini di pertemuan yang berikutnya ya.
jangan lupa belajar. Kita akan melanjutkan pembelajaran larutan elektrolit yang selanjutnya tentang derajat disosiasinya ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan, kita baca doa terlebih dahulu. Tadi sudah berdoa, sekarang kita berdoa. Tutup dengan doa. Silakan dipimpin untuk berdoa Mbak Fira ya. Silakan Mbak Fira dipimpin berdoa. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadinal husna bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani sirri amri wal muqtami Ya, terima kasih. Sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.